Ya, shalom saudara. Shalomnya juga kelihatan belum sarapan ya. Nah gitu dong, itu udah sarapan 2 kali itu berarti. Ya, ya hari ini saya akan share kepada saudara tentang tiba-tiba di satu malam saudara ada sebuah lagu yang tahu-tahu terngiang-ngiang. Ya. Dan uniknya saudara lagu ini itu bukan lagu yang biasa kita nyanyikan. Ini lagu dari Kidung Jemaat. Nah, itu kalau saudara tahu Kidung Jemaat, lagu itu berjudul Blessed Assurance ya. Dan kalau diterjemahin bahasa Indonesianya, kalau boleh saya nyanyi supaya mudah-mudahan saudara bisa terima suara saya ya. Lagunya di dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Terus apa ya? Saya lupa, saya ingatnya bahasa Inggrisnya ya. Nah tiba-tiba lagu itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, saudara. Ya. Lagu itu terngiang-ngiang, kenapa ya? Lagu ini kok bisa tiba-tiba terngiang-ngiang? Dan saya lihat judulnya dalam bahasa Indonesianya Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ternyata di dalam bahasa Inggrisnya judulnya adalah Blessed Assurance. Nah, saudara, Blessed Assurance itu apa? Artinya adalah sebuah jaminan yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita hidup di dalam dunia yang serba tidak pasti, ya. Beberapa hari yang lalu saya habis pelayanan di Jakarta, saya ketemu dengan seseorang yang saya juga sangat hormati, saudara. Dan orang itu cerita bahwa hari-hari ini itu semakin tidak pasti, ya. Di dalam bisnis semakin tidak pasti. Yang tadinya saya ini punya, orang itu cerita, yang tadinya saya ini punya pegangan istilahnya ya. Saya ini punya pegangan bahwa saya bisa mempercayai orang ini. Saya bisa bersandar sama orang ini. Ya. Saya pegang janjinya, tetapi ternyata akhirnya mengecewakan saudara. Nah pada dasarnya saudara manusia itu memerlukan sebuah kepastian di dalam kehidupannya. Saudara. Perlu sebuah jaminan di dalam kehidupannya. Nah oleh sebab itu saudara, kalau manusia menghadapi ketidakpastian, makanya apa yang terjadi? Begitu mengalami ketidakpastian, ada begitu banyak respon dan reaksi yang terjadi. Misalnya takut, khawatir. Ya. Kenapa takut, kenapa khawatir? Karena ada segala sesuatu yang tidak pasti di depan kita. Saudara. Makanya saudara, untuk segala sesuatu yang tidak pasti, ada beberapa usaha-usaha manusia yang manusia coba lakukan. Contoh misalnya, ini karena kita menghadapi dunia yang tidak pasti. Sekarang paling laris itu asuransi, saudara. Ya, saya tidak dibayar oleh agen asuransi apapun, ya, saudara ya. Saya harus perlu garis bawahi, saudara. Ya, ya. Kenapa ada asuransi? Ya, kenapa ada asuransi? Karena asuransi itu berguna untuk menjamin segala ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kenapa ada asuransi kesehatan? Karena kita nggak tahu pasti kapan kita bisa sakit. Ya. Rumah diasuransi. Ya. Apalagi mobil diasuransi. Yang herannya saudara menurut penelitian saya sendiri. Ya. Ya. Setiap kali saya ngurus asuransi mobil, begitu asuransi mobilnya selesai, terjadilah tabrakan kecil demi kecil ya. Asuransinya habis, nah pada saat itulah tabrakan terjadi. Nah, waktu asuransinya ada saudara ya, saya tidak pernah mengalami apapun. Ya, begitu asuransinya habis, saya pikir, udahlah, karena pengalamannya asuransi kayaknya tidak terpakai, saya memutuskan tidak pakai asuransi. Begitu nggak pakai asuransi, ya tahu-tahu ditabrak motor lah, ya ada aja tiba-tiba mundur nabrak trotoar lah, ada aja, saudara ya. Nah, kenapa? Akhirnya kita memerlukan sebuah kepastian, karena kita memerlukan sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Semuanya diasuransi. Asuransi pendidikan buat anak, asuransi kesehatan, bahkan termasuk asuransi kematian. Nah uniknya gini saudara, setelah saya mempelajari, ya sekali lagi saya bukan agen asuransi ya. Setelah saya mempelajari sebetulnya asuransi itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya itu insurance. Ya, tadi lagu yang saya nyanyikan itu assurance. Apa bedanya? Ya. Asuransi itu bertujuan untuk menjamin terhadap segala sesuatu yang tidak pasti di dalam kehidupan kita. Tetapi assurance itu adalah menjamin segala sesuatu yang pasti
terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kalau asuransi kematian itu beda. Disebutnya bukan insurance tapi assurance. Kenapa? Karena kita pasti mati. Ada amin? Enggak ada, saudara ya. Ya gitu-gitu enggak ada pasti. Kita pasti mati. Tahu-tahu ada yang ngantuk biasa bilang amin gitu ya. Nah, kenapa? Itu apa yang menjadi perbedaan antara insurance dengan assurance tadi, saudara? Insurance itu segala sesuatu yang tidak pasti, ya. Menjamin segala sesuatu yang tidak pasti. Tetapi assurance itu menjamin segala sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudara, siapa penulis dari lagu ini? Penulis dari lagu ini namanya Fanny Crosby. Ya. Dia buta sejak umur 6 minggu. Ya. Karena begitu waktu umur 6 minggu, saudara, dia itu sakit flu, terus tapi juga matanya juga mengalami sakit. Dan dia berobat ke dokter. Orang tuanya membawa dia berobat ke dokter. Dan dokter yang biasanya dituju itu enggak ada, saudara, di kota itu kebetulan. Dan dia akhirnya orang tuanya mengajak anaknya itu ketemu dengan seseorang yang mengaku dokter. Dan karena itu zaman tahun sekitar 1820 ya, saudara ya. Dokternya ini yang pura-pura dokter ini menyarankan untuk memberikan mustard, tahu ya mustard ya. Diolesin di matanya. Dan akhirnya dia jadi buta. Tetapi Fanny Crosby ini, saudara, di dalam sejarah gereja, saudara, dia telah menulis lebih dari 8.000 nyanyian. Ya. Dan salah satu nyanyian yang terkenal ini, ya, Blessed Assurance. Lebih dari 8.000, dia umur 6 tahun dia sudah menciptakan lagu. Ya. Dan dia meninggal di usia 95. Tapi makanya kemudian saya mulai merenungkan, kenapa ya tahu-tahu saya terngiang-ngiang lagu ini. Ada blessed assurance, ada jaminan yang teguh. Ya. Assurance itu berarti jaminan yang teguh yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan di dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini berbunyi Blessed Assurance, Jesus is mine. Ya. Apa yang membuat keyakinannya, apa yang membuat dia bisa merasa terjamin adalah satu kalimat ini. Jesus is mine. Waktu diwawancara, waktu ditanya sama orang-orang, kamu enggak marah sama Tuhan? Kenapa kamu jadi buta? Si Fanny Crosby ini bilang begini, kenapa saya harus marah? Ya. Karena mungkin kalau saya enggak buta, saya enggak bisa lihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Ya. Saya bisa melihat Tuhan dalam bentuk yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Dan buat saya yang terpenting, saya menemukan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah milik saya. Dan pagi hari ini, saudara, saya mau sharing kepada saudara dengan sebuah pertanyaan penting. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang teguh dengan Tuhan? Apa yang membuat kita bisa yakin secara 100% di dalam menjalani kehidupan kita? Apa yang membuat kita yakin? Apa yang menjadi jaminan, saudara? Yang membuat kita yakin, yang membuat kita bisa teguh di dalam seluruh kehidupan kita. Tentunya begini, saudara. Tentunya kalau kita memiliki sebuah janji ya, dari seseorang yang kita bisa percayai. Ya. Apa yang bisa membuat kita yakin? Saudara yakin bahwa saudara mati nanti masuk surga? Siapa yang yakin? Oh ya, agak yakin sebetulnya ya. Ya. Nah, apa yang membuat saudara yakin? Pertanyaannya begitu, saudara. Yang membuat saudara yakin itu apa? Saya tanya nih saudara. Ya, saudara jawab tolong. Apa yang membuat saudara yakin? Kenapa? Iya, Yesus ngapain? Hah? Iya, Yesus menebus dosa kita. Iya, tahu dari mana? Dari apa?
Dari firman, dari janjinya, saudara. Makanya Alkitab dibilang perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Ada orang yang iseng menyelidiki, saudara. Jadi kalau saudara iseng ya silakan saudara menyelidiki. Ada sekitar 8.810 janji di dalam firman Tuhan. Ya. Dan janji itulah yang harusnya menjadi sebuah guidance, menjadi sebuah penuntun di dalam kehidupan kita, saudara. Yang membuat saudara yakin adalah adanya sebuah janji. Tetapi enggak berhenti sampai di situ aja, saudara. Pertanyaannya, kalau saudara kenal sang pembuat janji, barulah itu yang membuat saudara yakin bahwa janji itu bisa digenapi atau tidak. Saudara nangkap maksud saya? Ya. Kalau saya berjanji sama Kiong, ya, Kiong, besok saya mau kasih Kiong 1 M. Kiong percaya nggak? Hah? Kiongnya percaya, sayanya nggak percaya, saudara. Ya. Kiong percaya. Nah tapi sebetulnya ya jawaban Kiong ini terlalu beriman kepada saya. Ya saya nggak punya 1 M. Ya. Nah maksud saya begini, saudara. Kalau saudara kenal ya, makanya kalau ada orang bikin janji, terus saya ngomong, nggak usah lah. Ya. Saya nggak percaya dengan itu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dan pengenalan. Yang membuat reaksi, respon dalam kehidupan kita, entah itu ketakutan, kekhawatiran, atau respon-respon yang buruk yang lain, adalah disebabkan ternyata karena ini. Karena ketidakpercayaan kita terhadap sang pemberi janji. Takut, khawatir, nanti saya akan buktikan, saya akan tunjukkan kepada saudara. Jadi ini penting saudara, di menit-menit awal ini baru menit awal ya, baru pembukaan. Ya. Di menit-menit awal ini saya mau mencoba menunjukkan begini saudara. Bahwa ternyata respon kita dalam kehidupan ini, itu ditentukan dari kepercayaan kita terhadap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kepercayaan kita ditentukan dari pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan ini penting, saudara. Saudara nggak akan mudah percaya kepada janji-janjinya kalau saudara nggak kenal siapa sang pembuat janji. Nah oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat. Saya akan share kepada saudara, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39, ada beberapa janji Tuhan yang seharusnya begini, saudara. Waktu saya renungkan, seharusnya begini. Aduh, betapa kita ini kadang-kadang hanya lip service. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tetapi respon yang kita berikan itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap. Saudara pasti tahu ayat-ayat ini, dan ternyata ayat-ayat ini mengandung banyak janji firman Tuhan yang seharusnya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 31 saya bacakan buat saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Oke, 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39 ada banyak janji Tuhan ya yang harusnya tergenapi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa kebenaran sebelum saya sampaikan beberapa janji Tuhan ini. Ada beberapa kebenaran tentang janji. Yang pertama, Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Kayak merpati. Ya, merpati tidak pernah ingkar janji ya saudara ya. Ya. Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Tuhan itu memegang teguh perintahnya saudara. Coba kita lihat di Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. Firman Tuhan begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ada begitu banyak ayat di Alkitab, ini hanya satu dari sekian banyak ayat yang berkata begini, bahwa Allah itu memegang setiap perjanjiannya. Allah bukanlah manusia sehingga dia mengingkari setiap janjinya. Ini hanya satu dari sekian banyak janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu memegang perjanjian. Kenapa begitu? Karena manusia nggak gampang percaya. Banyak sekali, saudara nanti lihat di Alkitab. Ada begitu banyak kata-kata, dialah Allah yang setia, yang pegang perjanjian. Saya bertanya-tanya kenapa banyak sekali ayatnya saudara. Bukan hanya di Ulangan, di Mazmur ada, di Yeskiel ada, di Yeremia ada, di Yesaya ada, sampai perjanjian baru. Selalu ada kata-kata. Allah setia dan memegang perjanjiannya. Karena manusia nggak gampang percaya. Ya. Hal yang pertama tentang janji Tuhan. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan selalu pegang perjanjiannya. Bahkan firman Tuhan berkata di Mazmur 89. Bahwa Tuhan itu nggak pernah membatalkan apa yang dia sudah katakan. Ya. Nah, saudara tetap di Ulangan 7 ayat 9. Kebenaran yang kedua terhadap janji Tuhan ya adalah ada hal-hal yang juga harus kita lakukan. Ada janji Tuhan yang tidak bersyarat. Contohnya bahwa dia akan mengasihi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita nggak setia, dia tetap mengasihi kita. Itu janji Tuhan tidak bersyarat. Ya. Tetapi ada janji-janji Tuhan yang juga bersyarat. Janji Tuhan yang memerlukan sebuah tindakan. Coba terus jangan dimatikan ya. Ya, menghemat listrik apa gimana ini? Ya. Ya. Karena firman Tuhan berkata gini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa saudara? Terhadap orang yang kasih kepadanya dan apa? Berpegang pada perintahnya, ayat 12 langsung. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan yang dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya. Ya. Orang yang kasih, orang yang mendengarkan perintahnya, orang yang melakukannya dengan setia. Jadi itu dulu yang kita harus pegang. Jadi jangan main asal klaim janji Tuhan, saudara. Ya, saudara tahu diri dulu. Ya, jangan asal klaim Tuhan kau berjanji akan menolong, Tuhan kau berjanji akan memberkati. Syaratnya dipenuhi apa enggak? Ya, kita kembali, saudara. Saya ini ternyata cerewet juga ya, saudara. Ini udah waktunya udah mau habis. Ya, oke, kita kembali ke Ulangan Roma pasal yang ke-8. Jadi itu ya, saudara, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Ya, ada beberapa hal yang kita harus penuhi, taat, berpegang pada perintahnya, melakukannya. Ya. Roma 8 ayat 31, janji Tuhan yang pertama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if God is for us, ya, God is for us. Tuhan itu adalah untuk kita. Siapa yang akan melawan kita? Artinya saudara, kalau Tuhan beserta bersama dengan kita,
harusnya tidak ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Yesus waktu lahir ke dunia ini ada nama lain dari Yesus, yaitu Immanuel. Tuhan beserta kita. Ya. Tapi ini kata-katanya ada if, ya. Jika Allah di pihak kita, jadi bisa nggak Allah nggak di pihak kita? Bisa, kenapa? Di Yakobus berkata gini, ya setiap orang yang bersahabat dengan dunia, dia adalah seteru Allah. Ya. Makanya kalau saudara ngomong, Tuhan engkau besertaku, pastikan dulu saudara, ya. Pastikan dulu bahwa engkau percaya, bahwa engkau bukan menjadi seterunya Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara, janji Tuhan yang pertama adalah gini, Tuhan itu di pihak kita. Maka harusnya nggak ada ketakutan di dalam kehidupan kita, saudara. If God is for us, there will be no fear. Harusnya nggak ada ketakutan. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, dan Goliat itu pertamanya nantang duel. Udahlah kelamaan ya kita perang, wasting time, wasting money. Mungkin Goliat ngomong gitu ya. Udah ayo cari yang paling hebat dari bangsa Israel. Lawan saya. Ya. Nggak ada yang berani. Sampai Daud maju. Dan Daud berkata, siapa dia? Berani menghina tentara Allah yang hidup. Dan Daud kemudian berkata, kata-katanya Daud bilang keren. Aku akan membunuh Goliat, aku akan membunuhmu. Tuhan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Belum perang saudara ya. Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Aku akan membunuhmu, bukan dengan pedang. Supaya orang-orang Israel mengetahui bahwa bukan karena pedang yang menyelamatkan mereka, tetapi karena Tuhan. Ya, dan benar kan matinya karena ya bahasa sekarangnya ketapel ya, sebetulnya nggak tepat disebut ketapel. Ya. Daud menyadari bahwa Tuhan berada di pihaknya. Maka nggak ada ketakutan di dalam kehidupannya, saudara. Ketakutan kita disebabkan karena kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu ada di pihak kita dan beserta dengan kita. Yang kedua, ternyata saya nggak punya waktu banyak. Jadi saya bertobat di kebaktian kedua aja. Ya, Roma 8 ayat 32, kita lihat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini janji Tuhan yang kedua. Buat siapa? Buat orang-orang yang khawatir. Tadi buat orang-orang yang takut. Tuhan bilang, aku di pihakmu dan aku beserta dengan engkau. Firman Tuhan berkata gini, saya kasih terjemahan yang gampang. Kalau Yesus saja, hal termulia, hal terbaik yang surga bisa berikan, itu diserahkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata ini, apalagi yang lain. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Makanya di dalam Matius 6 firman Tuhan bilang gini, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum dan pakai. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kesadaran begini, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu akan menghancurkan setiap kekhawatiran yang terjadi. Tuhan bilang, aku yang akan memelihara engkau. Kekhawatiran kita sekali lagi disebabkan karena kita nggak menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu memelihara kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi sebagian segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Siapa yang tahu Tuhan kita kaya? Ya. Menurut kekayaan dan kemuliaan segala keperluanmu. Tapi jangan salah, saya garis bawahi. Yang dipenuhi apa? Keperluan, bukan keinginan. Ya. Harus tahu persis saudara,
Jangan sering-sering ngeklaim janji Tuhan gini. Tuhan katanya engkau memberikan keperluanmu. Mungkin Tuhan bilang begini, itu bukan keperluan. Itu keinginan. Keperluan Tuhan menjamin. Pasti cukupkan, amin. Pasti dicukupkan. Saya mengalami sendiri, saudara. Bertahun-tahun di dalam seluruh kehidupan saya. Kalau kita total kebutuhan yang kita perlukan. Ya, istri saya itu orang accounting. Ya. Sampai nyerah accountingnya. Udah, kita nggak usah tulis deh ya pengeluaran pemasukan ya. Karena setiap ditulis pengeluaran pemasukan pasti lebih banyak pengeluarannya. Kebutuhan untuk anak saya cukup besar. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau lagi pas ada sesuatu itu melebihi gaji saya secara pribadi. Tapi sejak dari anak saya lahir sampai anak saya sekarang umur 15. Saya mau saksikan pada saudara bahwa kami nggak pernah berhutang. Kalau dihitung kelihatannya nggak cukup, tapi ada aja ya pas. Kata istri saya hidup sama Tuhan itu pas-pasan, pas butuh, pas ada. Ya. Tuhan kami pegang bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Sebab itu nggak punya alasan untuk kita khawatir. Yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Janji Tuhan yang ketiga. Tuhan tahu yang menghancurkan manusia itu yang pertama ketakutan. Yang kedua kekhawatiran, yang ketiga adalah, ini penting juga, tuduhan. Ya. Berapa banyak di antara saudara, yang saudara kalau habis berbuat dosa, terus kemudian berdoa, minta ampun sama Tuhan, terus saudara masih merasa bersalah? Katakan. Udah minta ampun, ya, masih merasa bersalah, itu tuduhan. Ada begitu banyak orang percaya hidup terbelenggu karena tuduhan. Tuduhan itu mengeringkan tulang, teman-teman bilang. Ya. Hidup dalam tuduhan. Kamu gak suci, kamu gak kudus, kamu gak layak, kamu gak berhak ketemu sama Tuhan. Tuduhan, 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 tuduhan. Dan Tuhan bilang di Roma 8 ayat 33, ayat 34. Akulah yang menjadi pembelamu. Jangan hidup dipenuhi tuduhan dan rasa bersalah. Kalau berdosa, saudara, bukan berarti saudara terus ya berbuat dosa aja tanpa merasa bersalah, bukan. Tetapi yang terpenting adalah begini, saudara. Bahwa saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan berjanji dia akan menjadi pembela. Karena saudara jangan lupa, iblis itu gak pernah istirahat. Ya. Gak pernah istirahat, saudara. Wahyu berkata iblis itu mendakwa kita siang dan malam. Nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat. Tetapi itu juga berita baiknya adalah Tuhan kita juga akan membela kita siang dan malam. Makanya datang kepada Tuhan. Begitu berbuat dosa, datang kepada Tuhan dengan cepat. Tapi sekali lagi ini bukan cara untuk bermain-main dalam dosa, bukan. Ya. Datang kepada Tuhan, minta ampun dan selesai saat itu juga. Jangan merasa bersalah, merasa nggak layak, akhirnya nggak datang ke gereja. Ya, merasa nggak layak, akhirnya nggak mau melayani lagi. Karena firman Tuhan berkata begini, janjinya Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku setiap dosa kita, Dia setia dan adil dan Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Setiap dosa yang diakui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya garis bawahi dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Jangan hidup dengan penuh tuduhan. Kemarin saya ketemu sama seseorang di Jakarta yang baru bertobat. Saudara. Baru aja bertobat. Dia seorang ibu, ya. Dia baru aja bertobat
Dan dia merasa bersalah. Karena sebelum dia bertobat, dia kayak menelantarkan anaknya, saudara ya. Dia kayak menelantarkan anaknya, dia kirim anaknya sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Ya, ternyata ngirim anak sekolah jauh-jauh ke luar negeri punya dua motivasi ya. Yang satu benar-benar kepingin anaknya oke. Yang kedua memang gak mau ngurus anaknya. Ya. Dan dia merasa bersalah dan anaknya hidup penuh kepahitan sampai sekarang. Dan kemudian ibu itu cerita sama saya dan saya bilang, sekarang apa yang ibu sudah melakukan? Saya terus berdoa kepada Tuhan, dia bilang. Saya terus berdoa kepada Tuhan, tapi saya masih merasa menyesal, saya masih merasa bersalah. Saya bilang stop rasa bersalahnya. Ya. Itu udah masa lalu, udah lewat. Yang sekarang yang perlu ibu lakukan bukan hanya sekedar berdoa sama Tuhan, tetapi coba bangun hubungan kembali sama anak. Anaknya udah kembali lagi ya ke Indonesia. Coba bangun hubungan kembali. Iya, tapi dia itu terus menentang terus kayak nggak mau dekat, Ya itulah harga yang harus dibayar. Ya. Tetapi bukan hidup dalam penyesalan. Saya bilang, saya percaya doa ibu pasti didengar Tuhan. Ya. Kenapa? Karena tentunya itu sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Orang tua dan anak dipersatukan. Dan saya bilang khususnya jangan hidup dalam penyesalan. Kemudian kita berdoa, saya berdoa supaya mereka segera dipulihkan. Tapi ini yang sering terjadi saudara. Banyak anak-anak Tuhan gak bisa feel free, gak bisa bebas, gak bisa move on, gak bisa benar-benar hidup dalam kemenangan karena tuduhan demi tuduhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak kebal dosa. Kita gak sengaja berbuat dosa juga sering. Ya. Tapi jangan itu jadikan tuduhan terhadap kita. Untuk kita bisa bangkit. Yang terakhir, udah merah ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 35, 36, 37. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang menghancurkan orang percaya, ketakutan, kekhawatiran, tuduhan, dan kegagalan. Dan Tuhan bilang begini, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Janji Tuhan adalah saudara adalah pemenang, lebih dari pemenang. Saudara bukan orang yang gagal. Ya. Oleh sebab itu saudara, di 1 Korintus 15 ayat 57 firman Tuhan berkata gini, terpujilah Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan itu telah menjadi bagian kita. Kita itu menjadi orang yang lebih pemenang. Jadi kalau saudara merasa gagal, itu belum ending. Ya, karena firman Tuhan berkata, saudara dan saya lebih dari pemenang. Itu 4 janji firman Tuhan yang saya percaya. Kalau kita pegang sungguh-sungguh dengan dasar yang kuat bahwa kita kenal sang pemberi janji. Bahwa Tuhan beserta dengan kita, oleh sebab itu enggak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, oleh sebab itu enggak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menjadi pembela kita, oleh sebab itu enggak ada tuduhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu enggak ada kegagalan di dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti Abraham yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah begini. Kalau itu belum terjadi, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Abraham menanti dengan sabar terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Karena dia percaya yang menjanjikannya adalah setia. Kalau saudara bilang begini, saya sudah percaya janji Tuhan. Saya sudah melakukan perintah Tuhan. Tapi kelihatannya kok belum terjadi dalam kehidupan kita. Abraham menanti dengan sabar. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik kembali.